kenapa ya dokter yang pengalaman itu advice-nya bisa tepat gitu. Dokter yang udah jam terbangnya, karena mau nggak mau dia memperhatikan kan. Kalau kasusnya ini, nanti ini. Karena dia sering ketemu, dia ketemu. Makanya saran saya kepada teman-teman, jangan cuma melakukan tuh melakukan. Coba gimana terjemahan itu? Jangan cuma melakukan. Sekedar melakukan. Kita banyak tuh yang melakukan sekedar melakukan. Masak, sekedar masak. Kalau ente memperhatikan tuh ya, ketika masak ente perhatikan, ke kanan ke sini, ke kanan ke kiri perhatikan gitu, termasuk jam makannya perhatikan. Bagaimana kemudian anak dengan matanya dia ikut makan, kan ada orang makan nggak ikut matanya tuh. Ada orang yang matanya tuh ikut makan gitu, saking senengnya gitu. Maka Anda akan jadi expert di bidang makanan. Sampai maaf ya, hubungan suami istri misalnya, ente cuman hubungan doang, nggak memperhatikan, ente lain tuh beda. Ente perhatiin istri ente seperti apa, sensor ya, stop. Yang penting udah paham maksudnya kan, perhatikan. Di mana dia kesukaannya, stop Ustadz, masih terus aja, iya. Paham tapi ya? Aneh jadi ustadz juga begitu. Lu main ceramah-ceramah aja, enggak, aneh emang enggak, aneh perhatiin. Coba lihat kalau aneh ceramah, aneh liatin orangnya. Coba pemirsa kalau pas kedapatan saya ceramah gitu ya, yang live ya di kampung Anda, di kantor, coba perhatikan. Saya rajin ngebaca. Sebelum datang perhatiin dari belakang kayak apa, bagaimana judulnya. Kita lihat dulu apa audiennya, bagaimana audiennya. Nah alhamdulillah karena jam terbang udah mulai banyak, proses itu udah mulai bisa kita kurangin, kita bisa kasih porsi yang lain, kegiatan yang lain. Tiap hari turun hujan, tapi ente nggak merhatiin. Perhatiin dong, ayatnya begitu bunyinya. Ini kita bisa begini, karena Ar-Rahman bos. Terus kok bisa gitu loh? Bisa seperti itu? Ya bisa. Guru kita, Syekh Muhammad Ratib An-Nablusi, ya, mengatakan bahwa istaqarrat fi qalbika min khilal ittisalika bina kunta layyinan lahum. Mereka yang kemudian radarnya bunyi, bisa memperhatikan lebih banyak lagi. Kenapa? Min khilali ittisalika bina. Kalau kalian terus menerus radarnya nyambung dengan kami, hatinya terus menerus nyambung gitu. Walau kunta munqati'an anna lam tala'al qalbu qaswatan. Kalau engkau terputus dari kami, maksudnya putus ibadahnya, putus zikirnya, maka hatimu akan dipenuhi sikap keras. Jadi hatinya tuh jadi keras. Kan ada ayatnya tuh. Di suratul Baqarah di awal-awal itu ada ayat. Mengeras hatinya. Walan akasat al-qaswatu ghilzatan fanfaddu min hawlik. Fadzalika kunta layyina falamma kunta layyina lahum iltaqu hawlaka. Ini penjelasan tentang Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Karena Nabi senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jadi magnet itu. Akhirnya yang lain jadi kayak magnet ngikut kan, gitu. Makanya menjadi seorang muslim dan mukmin jangan cuma memperhatikan, tapi dia ibadah yang benar. Jadi matanya ntar bukan mata dia lagi dibuka, bisa melihat yang tidak kelihatan sama orang. Bisa mendengar yang tidak terdengar sama orang. Paham? Bisa terpikirkan yang tidak terpikirkan oleh orang. Allah bilang kalau engkau ya Muhammad walan fabima rahmatin minallahi lintalahum, kalau kemudian engkau ya Muhammad tidak dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala,
maka kamu nanti bisa bersikap kasar. Kalau kasar, fanfaddu min haulik. Kamu bisa mendapati mereka menjauh darimu. Hadhil ayah, yakni Ali Imran 159. Saya benar-benar bilang sering kepada teman-teman semua, belajarnya jangan putus. Ya. Terus gitu sampai jadi nyambung bersambung gitu loh. Hadhil ayah, yakni Ali Imran 159, ayat ini yahtajuha kullu abin, dibutuhkan oleh semua ayah. Kullu muallimin, dibutuhkan oleh setiap guru. Kullu da'iyatin, dibutuhkan oleh setiap da'i. Kullu mudirin, dibutuhkan oleh setiap pimpinan, setiap bos. Kullu insanin lahu mansibin qiyadiyin, pemangku jabatan, dibutuhkan oleh setiap pemangku wilayah. Tattasil billah, teruslah berhubung dengan Allah, terhubung dengan Allah. Yamtali'ul qalbu rahmatan, maka hatimu akan dipenuhi dengan rahmat. Tan'akisur rahmatul linan, dan rahmat menimbulkan lemah lembut. Yaltafu man haulaka haulaka, maka orang sekitarmu akan mendekat kepadamu. Kenapa ya kita sebelum kerja dianjurkan sedekah gitu ya, sebelum usaha dianjurkan buat sedekah, supaya nanti yang lain tuh ente jadi medan magnet, siut gitu pada datang. Rizki itu pada seperti ini loh, kecoa apa seperti serangga gitu mendekat gitu. As-sadaqatu hiya rahmah, sedekah itu juga rahmat. Ya. Sampailah kita di penghujung kita punya pengajian pemirsa semua. Hari Senin ya kita ketemu lagi insyaallah. Ya, mulai dari sekarang gitu ya, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambahin lagi kedekatannya sehingga bunyi gitu loh, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita bunyi. Kita lebih kan gini ya, kalau bandwidthnya bagus, sinyalnya bagus kan kita bisa dihubungin dan bisa menghubungin gitu. Tapi kalau kita sinyalnya rendah, bandwidth juga jelek, ya kan? Walaupun server yang kita gantungin ini gede, ya tapi handphone kita juga jelek, sinyalnya ntar mati, ntar hidup. Ya, kadang-kadang kita bisa terhubung, kadang-kadang kita nggak bisa terhubung. Kadang-kadang kita bisa menghubungi, kadang-kadang kita nggak bisa menghubungi. Stabilin. Allah udah jadiin ibadah-ibadah wajib dan sunnah supaya kita kemudian terhubung dengan yang Maha Rahman. Habis dan ya. Jangan lupa banyakin salawat di hari ini. Dan bacalah suratul Kahfi. Insyaallah mudah-mudahan Allah menjadikan hari Jumat ini penuh dengan kebaikan buat kita semua. Jazakumullahu ahsanal jaza buat RTV dan teman-teman di MTV dan siapapun yang terlibat di kajian ini. Semoga Allah membagi semua pahalanya dan kebaikan. Amin ya Allah rabbal alamin. Ila liqa, masa lama, terus berdoa, baca banyak salawat hari ini dan baca suratul Kahfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.